Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa yang dirahmati Allah, kita mulai belajar kita pada kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dalam belajar bahasa Arab yang perlu kita perhatikan. Dalam belajar bahasa Arab itu ada tulisan-tulisan yang harus kita amati, kita teliti agar tidak salah dalam memahami, menuliskan, membaca, dan sebagainya. Yang perlu kita perhatikan adalah dalam bahasa Arab itu, khususnya penulisannya adalah titik. Kenapa? Karena titik itu adalah yang menentukan huruf. Kemudian yang kedua, tidak bisa dibaca tanpa titik. Tulisan ba itu titiknya di bawah. Bila tanpa titik, tidak bisa dibaca. Kemudian ta, titiknya di atas. Ada 2. Kemudian tha, ada 3 titiknya. Jika tidak ada titik, maka sulit kita menentukan ini huruf apa. Kemudian jim, kha, zal, za, shin, dot, dhat, ghain, fa, dan qaf. Itu semuanya menentukan titik. Qaf ini tidak ada titiknya, tidak bisa dibaca. Ini huruf qaf atau huruf fa. Kalau titiknya 1, huruf fa namanya. Ain, ghain, dan sebagainya. Selanjutnya huruf. Kita harus tahu bahwa dalam bahasa Arab itu ada bacaan huruf-huruf tipis, tebal. Kemudian ada huruf yang berdesis atau bergetar di lidah dalam pengucapannya. Kita nggak boleh salah dalam mengucapkannya. Zal itu, za itu ada bergetar kecil. Zal, tidak berdesis. Zat itu tidak berdesis. Dia hanya bergetar. Kemudian za itu sedikit desisnya, tapi dia juga bergetar. Jadi 3 huruf ini berbeda. Za, la, za. Maka perbedaan ini harus kita kuasai. Jika kita salah mengucapkannya, maka akan salah nanti penulisannya. Ustaz itu huruf terakhirnya ada zal. Apabila kita salah mengucapkannya, maka penulisannya akan salah juga. Sin, shin. Hamzah ini bacanya a, ini a, ain. Maka cara bacanya a dan a harus berbeda. Jika kita salah mengucapkannya, maka kemungkinan kita akan salah juga dalam penulisannya. Kemudian yang ketiga, bacaan. Panjang pendek bunyi bacaan. Itu penting untuk kita perhatikan. Karena panjang itu juga menentukan arti. Panjangnya sebuah kalimat, sebuah kata itu perlu kita perhatikan yang menentukan arti. Seperti babun. Ya, babun, bukan babun, tapi babun. Apabila kosakata atau kalimatnya, apabila kata tersebut harus dibaca panjang, maka harus panjang bunyinya. Babun, al-babu, saghirun, kubun. Kalau kita salah membacanya, maka penulisan juga salah. Kemudian bertanwin atau tidak. Kalau bertanwin, ya kita baca tanwin, babun, bun.
Bunyinya bun, jangan babu. Kemudian al-babu. Alif lamnya juga dibaca al-babu, bukan babu. Wal babu, minal babi, fil babi, alal babi. Alif lamnya dibaca. Titik, huruf, dan bacaan harus kita teliti, amati, kita perhatikan betul-betul supaya anak-anakku mahasiswa tidak salah dalam membaca, menulis, atau mendengarkan kalimat-kalimat yang diucapkan. Baik, kita perhatikan di sini ada dua pembagian kata kerja ya, kata kerja, yaitu al-fi'lu al-madhi dan al-fi'lu al-mudhari'. Apa itu al-fi'lu al-madhi? Al-fi'lu al-madhi adalah kata kerja yang lampau. Kata kerja yang lampau. Sebuah pekerjaan yang sudah kita lakukan, selesai kita lakukan, dalam bahasa Arab itu kita menggunakan kata kerja al-fi'lu al-madhi. Kemudian al-fi'lu al-mudhari' adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Yahduru itu contohnya, itu sebuah pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi, pekerjaan yang sudah berlangsung atau yang akan berlangsung, itu dalam bahasa Arab menggunakan kata kerja al-fi'lu al-mudhari'. Sedang berlangsung. Contohnya di sini untuk fi'lul madhi hadara. Hadara artinya hadir. Berarti telah hadir. Yahduru sedang hadir. Hadara telah hadir, yahduru sedang hadir. Berikutnya jalasa artinya adalah telah duduk. Yajlisu artinya sedang duduk. Sami'a telah mendengar, yasma'u sedang mendengar. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Akhadha telah mengambil, ya'khudhu sedang mengambil. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang membaca. Fahima telah paham, yafhamu sedang paham. Roja'a telah kembali, yarji'u sedang kembali. Hamala telah membawa, yahmilu sedang membawa. Zahaba telah pergi, yadhabu sedang pergi. Amila telah mengerjakan, ya'malu sedang mengerjakan. Itu beberapa kosakata kata kerja fi'lul madhi dan mudhari'. Baik, mari kita lihat pada judul baru, yaitu ad-darsul awal. Ini tertulis al-yauma dan sini amsi. Al-yauma di sini menggunakan fi'il mudhari'. Amsi di sini menggunakan fi'il madhi. Al-yauma artinya hari ini atau sedang berlangsung hari ini. Amsi itu kemarin artinya. Kemarin telah terjadi. Saya ingin membaca terlebih dahulu amsi, kemarin. Hadartu fil madrasati. Hadartu fil madrasati. Kemarin saya telah hadir di sekolah. Jalastu, saya telah duduk. Fil fasli, di dalam kelas, bin nizami, dengan tertib. Jalastu fil fasli bin nizami, saya telah duduk di dalam kelas dengan tertib.
Wa sami'tu kalamal ustadzi. Wa dan sami'tu, saya telah mendengar kalamal ustadzi, perkataan ustaz. Katabtu, saya telah menulis kalimatan sa'batan, kata yang sulit. Fi daftaril mufradati, di dalam daftar kosakata. Summa, kemudian, akhadtu kitabi, saya telah mengambil buku saya, fa fatahtuhu, lalu saya membukanya. Summa qara'tuhu, kemudian saya membacanya. Hatta fahimtu, sampai saya paham. Ad-darsal jadidah, pelajaran yang baru. Wa ba'da darsi, dan setelah pelajaran, raja'tu, saya kembali ila hujrati, ke kamarku. Wa hamaltu kitabi, dan saya mengambil buku saya, wa daftari, dan daftar saya. Summa dhahabtu ilal masjidi, kemudian saya pergi ke masjid. Hakadha amiltu kulla yaumin, beginilah amiltu, saya telah lakukan kulla yaumin, setiap hari. Itu beberapa contoh kalimat yang berbentuk al-fi'lu al-madi, atau pekerjaan yang telah lampau, telah dikerjakan. Selanjutnya yaitu al-yauma, hari ini. Hari ini sedang terjadi. Al-ana yaumus thulatsa'i, hari ini hari Selasa. Ahduru fil madrasati, saya hadir di sekolah. Ahduru, saya sedang hadir di sekolah. Ahduru. Ahduru fil madrasati, saya sedang hadir di sekolah. Ajlisu fil fasli bin nizami, ajlisu, saya duduk. Fil fasli, di dalam kelas, bin nizam. Wa asma'u kalamal ustadzi, ya. Wa asma'u, dan saya sedang mendengar kalamal ustadzi, perkataan ustaz. Aktubu, saya sedang menulis kalimatan sa'batan, kosakata yang sulit. Fi daftaril mufradati, di dalam daftar kosakata. Summa akhudhu kitabi, kemudian saya sedang mengambil buku saya. Kemudian saya mengambil buku saya, fa'aftahuhu, lalu saya membukanya. Summa aqra'uhu, kemudian saya membacanya. Hatta afhamad darsal jadidah, hingga saya paham pelajaran baru. Wa ba'da darsi, dan setelah pelajaran, arji'u, saya kembali, ila hujrati, kembali ke kamarku. Wa ahmilu kitabi, dan saya mengambil buku saya. Wa daftari, dan daftar saya. Summa adhabu ilal masjidi, kemudian saya pergi. Adhabu, saya pergi. Ilal masjidi, ke masjid. Hakadha a'malu kulla yaumin, dan beginilah saya lakukan setiap hari. Ini kalimat, contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata kerja sedang atau al-fi'lu al-mudhari'. Berikutnya, mari kita perhatikan perubahan-perubahan kata kerja yang dirubah oleh domir. Apa itu domir? Domir itu adalah kata ganti.
Kata ganti itu ada ana, kemudian nahnu, ana, saya, nahnu, kami, huwa, dia, huma, dia berdua, mereka berdua, hum, mereka, semuanya. Nah, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu adalah dhamir. Oke. Kali ini semua kita menggunakan dhamir ana. Kalau dalam kosakata, saya telah menuliskan hadara yahduru. Ya. Hadara yahduru. Hadara ini belum dimasuki oleh dhamir ana. Yahduru juga belum dimasuki oleh dhamir ana. Ini masih menggunakan dhamir huwa. Hadara. Jadi artinya adalah dia telah hadir. Yahduru, dia sedang hadir. Dan seterusnya. Ini semuanya menggunakan dhamir huwa. Begitu pula al-fi'lu al-mudhari' juga menggunakan dhamir huwa. Sekarang kita akan menggunakan dhamir ana. Ana ahduru. Ana hadartu. Ana ahduru dalam fi'il mudhari' artinya saya sedang hadir. Hadartu artinya saya telah hadir. Aktubu artinya saya sedang menulis. Katabtu saya telah menulis. Ahsubu saya sedang menghitung. Akhudhu saya sedang mengambil. Akhadtu saya telah mengambil. Amuru saya sedang memerintahkan. Amartu saya telah memerintahkan. Ajlisu saya sedang duduk. Jalastu saya telah duduk. Arji'u saya sedang kembali. Raja'tu saya telah kembali. Asma'u saya sedang mendengar. Sami'tu saya telah mendengar. A'malu saya sedang mengerjakan. Amiltu saya telah mengerjakan. As'alu saya sedang bertanya. Sa'altu saya telah bertanya. Afhamu saya sedang paham. Afahimtu saya telah paham. Aftahu saya sedang membuka. Fatahtu saya telah membuka. Aqra'u saya sedang membaca. Qara'tu saya telah membaca. Adhabu saya sedang pergi. Dhahabtu saya telah pergi. Ini adalah contoh dari fi'il mudhari' dan madhi yang sudah dimasuki oleh dhamir ana. Semuanya fi'il mudhari' ini menggunakan alif di depannya. Karena ciri-ciri dhamir yang masuk dalam kata kerja fi'il mudhari' itu adalah menggunakan alif. Kemudian perhatikan untuk kata akhudhu dengan amuru. Kenapa panjang? Karena akhudhu berasal dari kata akhadha. Bisa kita lihat di sini. Akhadha menggunakan alif di depannya. Apabila dimasuki oleh alif lagi, maka alifnya menjadi satu dan bunyinya dipanjangkan. Seperti akhudhu. Ya, bukan akhudhu, tapi akhudhu. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada amuru. Itu juga aslinya adalah a'muru. Karena hamzah ketemu hamzah itu tidak bisa, a'muru nggak bisa. Maka dalam ilmu tajwid itu hamzahnya disatukan. Amuru. Jadinya amuru. Ana amuru, bukan ana a'muru. Kemudian untuk fi'lul madhi itu
kita kembali ke sini. Hadoro itu fi'il madhi. Hadoro itu kita tambahkan huruf ta di belakangnya. Hadoro menjadi hadortu. Maka artinya berubah menjadi saya telah hadir. Hadortu. Ini fi'il madhi ini semuanya ditambah tu di belakangnya. Berubah artinya menjadi saya. Saya telah gitu. Saya telah hadir, saya telah duduk, saya telah mendengar, dan seterusnya. Yaitu ini hadartu, katabtu, hasabtu, akhadtu, amartu, jalastu, roja'tu, sami'tu, amiltu, sa'altu, fahimtu, fatahtu, qara'tu, dhahabtu. Menggunakan huruf ta di belakangnya. Dan huruf sebelum terakhir itu disukunkan. Hadartu, aslinya hadoro, dimasuki oleh domir ana menjadi hadartu, gitu ya. Kemudian katabtu, itu aslinya kataba, dimasuki oleh domir ana, katabtu, hasabtu, akhadtu, amartu, dan seterusnya.